Jongkok pulang ke rumah, dia langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan kepalanya di atas Yen yang sedang membaca majalahnya tentu saja terkejut. Dia menutup majalah tersebut dan fokus kepada suaminya. Jongkok terlihat sangat lelah. Jongkok, sebaiknya kau ganti baju dulu, setelah itu istirahat. Jongkok menggeleng sambil memeluk perut Yen dan mengajuknya, membuat Yen merasa geli. Apakah bayi kita di dalam sana baik-baik saja? Aku tak sabar menunggunya lahir. Aku juga begitu, tapi bagaimana, ini adalah kewajibanku sebagai penerusnya. Aku tahu sepanjang hari aku hanya memikirkanmu, ucap Jongkok sambil menusukkan kepalanya di balik baju Yen dan mengajuk perut itu tanpa henti. Jongkok geli. Karena Jongkok semakin naik ke atas, dan detik kemudian Jongkok memeluk dan membuat Yen merasa geli. Jongkok menggeleng semakin gencar, membuat aku tak percaya. Buktinya saja, saat kau tiba di Korea, kau tidak terlalu pedulikanku, kau mengajukanku. Semua itu aku lakukan untuk sudah melihat apakah perasaanmu juga sama. Sudahnya aku tak ingin. Kau jahat, nyerempku dada. Jongkok, kau tahu Jongkok, rasanya hatiku ingin meledak saat kau kembali di hadapanku malam itu. Perasaan kita sudah sama semenjak. Jongkok tersenyum kemudian menggenggam tangan Yen erat. I love you, kau adalah wanita pertama dan terakhirku. I love you too. Jongkok kembali memeluk tubuh istrinya dengan erat. Ayolah, aku sangat ingin. Aku tak sanggup berpuasa, ucap Jongkok dengan manja sambil meletakkan kepalanya di leher Yen. Jongkok, tak bisa sekarang. Baiklah, aku mengerti. Sekarang aku mau mandi dulu. Jongkok masuk ke dalam lift dan ternyata ada Ara di sana. Ara membungkuk hormat kepada Jongkok. Hari ini Jongkok berangkat lebih awal dan banyak rapat yang harus dihadiri dan beberapa meeting penting lainnya. Sebelum Jongkok cuti untuk berangkat ke Hawaii bersama istrinya, dia harus mengosongkan jadwal dan menyelesaikan beberapa urusan kantor terlebih dahulu. Selamat pagi, saya Janim. Selamat pagi, Ara. Apakah kau sudah mengatur jadwal pertemuan dengan Mr. Ken? Sudah, Sang Janim. Beliau ingin bertemu dengan Anda siang ini. Baiklah, aku temani aku menemuinya nanti, oke? Ara tersenyum dan mengangguk. Namun Jongkok melihat berjak. Gadis itu membalikkan tubuhnya. Sepertinya Ara tak menyadarinya. Jongkok melepas jas kerjanya dan mengikat jas tersebut. Ara itu membuat Ara terkejut sekaligus jantungnya berdetak. Pintu lift terbuka, Ara dan Jongkok langsung keluar dari sana. Jongkok, maaf, sepertinya aku harus pulang untuk mengganti rokku. Sepertinya sekarang kau tidak bisa pulang, Ara. Kita ada rapat 20 menit lagi. Jadi aku bagaimana? Jongkok sebenarnya merasa kasihan kepada Ara. Ikut ke ruanganku.
Ara kemudian keluar dari ruangan istirahat Jongkok. Terlihat cocok untukku karena kau tinggi. Duduk di sini. Ada yang ingin kau tanyakan padamu. Ara patuh dan duduk di sebelah Jongkok tanpa ragu. Ara mencari kesempatan untuk menempel kepada Jongkok. Jika sifat Jongkok sangat respek seperti ini, akan semakin mudah untuk Ara mendekati pria itu. Sepertinya dia harus membuat sedikit drama. Saat semuanya telah selesai, Ara berdiri dan dengan sengaja Ara pura-pura keseliu dan menumbruk tubuh Jongkok. Hasil mereka berdua jatuh di atas sofa dengan Ara yang berada di dalam pelukan Jongkok. Jongkok kemudian berdiri dan merapikan sedikit pakaiannya. Jongkok tidak tahu kenapa Ara seperti sengaja. Maafkan aku Jongkok, lain kali hati-hati dan jangan gunakan parfum pada mami Jongkok. Jawab Jongkok sebelum keluar dari ruangannya. Yang lebih dulu Ara sedikit terkejut mendengar ucapan Jongkok. Sudah jelas pria itu sedikit tergoda dengan harum tubuhnya. Ara menyaringnya. Dia sangat ingin merasakan Jongkok. Sepertinya dia harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan hal itu secepatnya. Baiklah, terima kasih atas roknya Jongkok. Aku akan mencuci jasmu, setelah itu baru aku kembalikan. Sama-sama Rahu. Ya, aku ingin kukatakan mungkin minggu depan aku akan berangkat ke Hawaii untuk beberapa hari bersama istriku. Urusan kantor aku serahkan padamu. Wajah Ara langsung berubah. Dia merasa kesal setengah mati, namun Ara masih menampilkan senyuman manisnya di hadapan Jongkok. Sungguh ingin sekali rasanya Ara menarik apa yang aku lakukan. Bentak Jongkok. Maafkan aku Jongkok, aku hanya merindukanmu. Aku sudah punya istri, kau tak pantas melakukan perbuatan seperti ini. Jongkok menatap Ara dengan pandangan jengkel. Sungguh dia tidak suka gadis yang lancang. Maafkan aku, Jongkok dapat melihat Ara menangis. Mata gadis itu terlihat berkaca-kaca dan itu sungguh membuat Jongkok tidak tega. Maaf jika aku membentakmu, tapi jangan coba lakukan hal seperti ini lagi. Aku tak suka atau aku akan bertindak tegas. Ara masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil memeluk jas Jongkok. Aroma parfum pria itu masih jelas melekat di sana. Ara menghirup aroma itu sambil memejamkan mata. Ara mengingat bibirnya. Dia tidak tahan. Jongkok selalu berada dalam fantasi liarnya. Ara selalu membayangkan dengan Jongkok. Jongkok mengeluarkan dasinya dengan kasar. Dia benar-benar merasa jengkel dan kesal dengan apa yang dilakukan Ara. Jongkok mengusap wajahnya kasar. Dia merasa seperti mengkhianati Ian secara tak langsung.
kau pulang lebih awal? Aku merindukanmu, Jong. Jong, aku sedang memasak. Kenapa kau suka sekali ganggu? Besok kita ke Hawaii. Apa? Besok? Kenapa terlalu mendadak? Ayolah, sore ini kita akan siapkan kandunganmu. Setelah itu, besok kita berangkat. Bila perlu, sekarang juga kita akan berangkat. Jong, tapi aku belum siap-siap. Ia yang mulia terbuai dengan Jong pun mengalungkan kedua tangannya di Jongko dan Ian melakukan check-up di rumah sakit didampingi oleh Jongkok. Dia henti menggenggam tangan Ian yang satu terli meletakkan alat USG di perut Ian. Jongkok melihat bulatan di sebelah kiri kalau celana anakmu. Dokter menunjukkan ke arah monitor. Jongkok tak bisa melihat apapun selain warna hitam putih di sana. Gambar hitam putih itu terlihat buram dan tidak jelas. Namun suara detak jantung cukup kuat membuat Jongkok terkejut. Dokter, apakah itu bayinya? Tunjuk Jongkok. Dokter Lee tersenyum dan mengangguk. Jongkok sungguh merasa terharu. Dia benar-benar telah menjadi seorang ayah. Bayinya terlihat menggemaskan walaupun baru seukuran kacang polong. Jongkok dapat memprediksi bahwa bayinya pasti sangat tampan atau cantik, dan Jongkok adalah ayahnya. Ia dapat melihat ekspresi wajah Jongkok yang terharu. Jongkok semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Yeon. Yeon merasa wajahnya mendadak memerah karena ucapan Dokter Lee. Jongkok tak henti-hentinya menggenggam tangan Ye dengan erat. Jongkok dan Ian sudah keluar dan ruangan check-up kandungan. Sekarang Ian sedang menunggu Jongkok untuk menebus resep vitamin dan beberapa obat untuknya. Ian duduk di kursi tunggu sambil memainkan ponselnya. Sampai akhirnya seorang pria menyapa Ian. Ian tertawa. Samuel adalah teman kecil Ian saat ia berpensiun, namun pria dipindah ke Amerika saat umur 11 tahun dan sekarang mereka sempat hilang kontak dan sekarang bertemu kembali. Jongkok kembali ke apotek dan langkahnya terhenti saat melihat istrinya sedang bercanda gurau dengan pria lain. Jongkok mengepalkan tangannya erat saat melihat tangan pria itu dengan mudah bertengger di bagisnya. Jongkok semakin memanas. Dia tak suka istrinya disentuh orang lain. Semua disayangkan, Ian, kau sudah menikah. Ternyata baiklah, aku pamit dulu karena sebentar lagi ada jadwal operasi. Jongkok sudah bergerak maju untuk memberi pelajaran pada pria tengil itu yang jelas-jelas menggoda Ian di hadapannya. Jongkok, sudahlah, dia hanya teman lama. Ayo kita pulang. Kau bahkan tak
Ayolah, sampai masuk ke dalam mobil, Jongkok masih setia dengan mudah merajuknya. Akhirnya Yan dengan terpaksa mencium Jongkok masih marah sedikit. Yan memutar bola matanya malas. Jongkok memang selalu modus-urusan merayu. Jongkok adalah yang paling sulit karena banyak maunya. Akhirnya dan kemudian Yan membisarkan sesuatu di telinga Jongkok. Sontak wajahnya langsung tersenyum dan berubah menjadi cerah.